di zaman sekarang ini tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Setuju nggak kira-kira? Karena di akhir zaman itu kata Nabi, kathirun su'aluhu wa qalilun mu'tuhu. Di akhir zaman ini yang nadah banyak, yang ngasih dikit. Beda dengan zaman biyen. Kalau zaman biyen itu qalilun su'aluhu wa kathirun mu'tuhu. Zaman dulu banyak yang ngasih, sedikit yang nadah. Maka enak jadi khalifah. Zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang ngasih banyak, yang nadah dikit. Sampai-sampai dalam sejarah Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan semua zakat disimpan di Baitul Mal karena tidak ada satupun rakyatnya yang mau menerima zakat. Sedikit yang nadah, banyak yang ngasih. Zaman sekarang banyak yang nada, dikit yang ngasih. Mentalnya mental minta. Kadang-kadang saya juga bingung sama orang Indonesia ini. Ngapa bingung? Gaya mah boleh. Oh, kalau bikin status WhatsApp, update di Facebook, update Instagram, gayanya bukan main jedut langit. Foto aja mulut sampai mencong-mencong. Pakai 2 jari lagi ya. Jadikan aku yang kedua. Mulut mencong. Jalan-jalan kemana di-upload. Ke Mutun upload. Ke kampung Vietnam upload. Jalan-jalan ke kebun karet Karanganyar upload. Makan di Begadang upload. Di Biklang Melarat marah. Enggak dapat BLT nguamu. Kata malaikat pret malu-maluin. Coba bisa enggak kita ini mental jangan miskin. Saya sayangkan Bu, di Bandar Lampung ada yang dapat PKH misalnya, atau apa tuh dana UMKM atau dana apalah, karena saya enggak pernah dapat ya. Malu juga pemerintah ngasih saya kali. Dan UMKM dan lain sebagainya itu kadang-kadang yang dapat itu bukan dimanfaatkan untuk usaha, ganti HP, pengen HP yang lebih bagus. Subhanallah, kita ini mental miskin, maunya terus dibantu. Selamanya kita akan menjadi miskin nantinya. Saya jadi ingat kejadian saya dulu masih ngontrak saya Bu di Jalan Pulau Damar. Khutbah di Masjid At-Tanwir, kantor gubernur. Karena sering khutbah di situ, pernah ditawarin umroh. Alhamdulillah. Tapi suruh bikin surat keterangan tidak mampu. Waduh. Saya sih nggak kaya betul. Orang masih ngontrak kok. Kendaraan juga cuman motor merek Honda Fit X. Itu pun dikasih orang. Cuman begini, saya nanya sama petugas itu, kata saya, Pak, habis surat keterangan tidak mampu saya setor, boleh nggak saya ambil lagi? Lo mau diapain Ustadz? Mau tak bakar. Lo ngapa? Takut permanen nggak mampunya. Waduh, nggak bisa dong, ini syarat administrasi. Kalau sampean mau berangkat umroh harus ada surat keterangan tidak mampu. Nggak jadi Bu. Karena saya nggak mengurus surat keterangan tidak mampu, bukan sok kaya, takut jadi doa, maka nggak jadi berangkat umroh. Ajaib. Sebulan kemudian langsung ada yang transfer 35 juta untuk berangkat haji. Alhamdulillah. Urus 2009, berangkat 2012. Habis itu saya ngebawain jamaah umroh berkali-kali. Artinya memang Pak, bukan sok kaya, bukan songong, nggak pamer saya waktu itu, nolak itu. Cuman nurani berkata, mengapa sih saya senang betul buat surat keterangan tidak mampu? Gimana kalau itu permanen? Alangkah senangnya Bu Lela nanti kalau beliau jadi kepala desa, begitu BLT dibagikan rakyat Banjar Agung nolak semua. Nggak butuh Bu BLT-nya, udah buat pembangunan saja. Keren. Setuju nggak kira-kira?
Artinya begini, kalau kira-kira ya Bu, kita ini memang sudah mampu, ada lebih, dikasih duit begitu, tapi tetangga kita nih memang nggak mampu, makan saja susah, anaknya masih sekolah, sepatu nggak kebeli, pas nggak kebeli, kasihkan kepada tetangga. Ada nggak sih yang kayak gitu zaman sekarang? Pahit Bu, nggak ada yang sedemikian rupa itu. Ada tapi nggak banyak ya. Jadi malu itu penting bagi kita semua. Punya komitmen. Yakin kok. Mana qasad shadaqatum mimmal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Jenengan ngasih tetangga nggak kurang hartanya. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Malah semakin ditambah dan semakin ditambah. Saya tahu pening jadi kades itu. Pening jadi kadus, Pak. Gaji nggak seberapa tapi dimarahin orang sekampung. Pening jadi ketua RT itu. Maka dari itu jadi pemerintah yang amanah, rakyat juga menjadi rakyat yang tahu diri, mawas diri. Insya Allah. Pesan berikutnya lagi masih terkait dengan poin yang pertama.